Jadi di Anjani ini tidak hanya kita mencari ilmu, tapi juga mencari yang namanya keberkahan itu. Dan saya sangat merasakan itu, adik-adik sekalian. Sangat. Dari sejak awal datang di sini, meskipun pada awalnya datang di Anjani ini, adik-adik sekalian, saya merasa terpaksa dulu. Karena mimpi saya bukan belajar agama. Karena saya suka ilmu-ilmu umum, eksak dan lain sebagainya, maka mimpi saya adalah bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan eksak itu. Begitu sampai di sini, guru-guru eksaknya tidak expert, ya. Saya sebut saja tidak expert, kurang expert begitu, bukan tidak ya, tapi kurang expert, kurang ahli. Ya, namanya pondok pesantren di mana-mana sama kan. Tidak seperti harusnya ketika di SMA negeri misalnya gitu ya. Tidak expert begitu, akhirnya saya merasa tidak nyaman. Ini kok di sini ilmu umumnya tidak seru, saya bilang gitu. 3 bulan di sini saya minta izin untuk pindah sama orang tua. Saya bilang saya mau pindah. Dan sebelumnya saya sudah daftar di negeri, lulus tanpa tes karena nilai ujian nasional yang ya cukup tinggi lah, tertinggi di kabupaten pada saat itu. Tapi ibu saya mengatakan, udahlah kamu bertahan 3 bulan sampai selesai semester ini, baru boleh nanti kita lihat. Akhirnya betul belajar saya lagi terus, karena memang saya mah belajar aja, mengobati galau itu tidak dengan macam-macam adik-adik sekalian, tapi serius belajar. Oke, saya serius karena ini harus persiapan. Jangan sampai nanti saya pindah ke negeri tiba-tiba jauh di bawah orang-orang kan. Nah, maka saya paksakan diri untuk terus belajar. Karena memang pingin pindah itu kan. Nah, begitu di ini saya juara 1, bahkan juara umum pada saat itu, dan ada nilai merahnya. Aneh kan? Juara 1 bahkan juara umum, tertinggi semua alimin dulu ya. Ya tertingginya jauh, ada sampai 12 poin di atas yang lain-lain ya. Karena semuanya rata-rata 9, 8 dan seterusnya. Bahkan ya hampir mungkin nilai 10 mau ditaruhkan ya. Tetapi ada nilai merahnya. Itu catatan. Sampai sekarang saya berrapot, mau saya laminating dia ya. Karena ada nilai merah tapi juara 1 ya. Nilai merah itu di pelajaran penjaskes ya. Karena saya tidak pernah ikut penjaskes ya. Tak suka saya ya. Ya, kalau pelajaran umum eksak oke gitu. Pelajaran agama juga saya belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman. Karena tipe saya adalah saya tidak pernah bermimpi jadi juara 1, juara 2, juara 3. Itu cukup untuk kalian saja. Karena yang saya inginkan hanyalah menjadi juara umum di antara kalian. Ya. Iya, itu prinsipnya dulu ya. Dan sampai ma'had adik-adik sekalian, sampai selesai S2 juga tetap itu prinsip saya dan tetap tercapai alhamdulillah. Ya. Kemudian 6 bulan berikutnya seperti tadi itu, juara 1 juara umum itu, barulah saya mau mempertegas kembali. Ayo kita datang ke sekolah untuk minta pindah itu. Tapi pada malamnya mau datang itu, tiba-tiba saya bermimpi adik-adik sekalian, ketemu dengan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Saya tidak ditegur pada saat itu, tidak ada bicara sama sekali, tapi seakan-akan saya tidak ditegur tadi, kalau bahasa Lomboknya diengosin. Bahasa Indonesia apa sih diengosin? Hah? Dicuekin ya. Ya dicuekin lah. Ya tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, karena Indonesia ini kekurangan kosakata ya. Nanti kita masukkan ke kamus, diengosin ya. Jadi dia ngosin begitu sama Maulana Syekh pada saat itu. Saya kemudian merenung, bangun, terbangun di tengah malam itu, kemudian ambil air wudhu begitu seperti biasa. Baru saya merenung, mungkin saja saya tidak dikehendaki untuk pindah. Bagaimana kalau saya coba untuk 6 bulan lagi bertahan di sini? Saya coba lagi bertahan, masih bertahan ini ya.
Tapi tetap dengan semangat yang sama, karena tadi itu ada prinsip awal itu ya. Biarkan orang lain juara 1, juara 2, juara 3, saya tidak pernah berminat, karena yang saya inginkan hanyalah menjadi juara umum di antara kalian gitu ya. Jadi saya biarkan saja berlalu, kemudian 6 bulan itu tidak jadi, saya suruh orang tua ke sini. Tiba-tiba di tahun itu menggebu lagi. Sekarang saya mau naik kelas 2 ini, harus pindah sekarang. Harus pindah. Dipanggil ada pemilihan Paskibra. Jadi Paskibra dari Kabupaten Lombok Timur. Ternyata saya termasuk yang dipilih itu. Nah, mau tidak mau saya jalankan tugas lagi. Ya. Pergi latihan sampai hitam legem itu di lapangan. Ya. Berbulan-bulan coba. Ya. Masih Mei sudah dipilih coba. Mei sudah dipilih sekali seminggu. Begitu masa Juni tambah intensitas edukasi. Begitu masuk Juli tiap hari. Pas Agustus itu malah tiap hari itu 2 kali sehari latihannya, pagi sore itu. Lelah sekali kita ya. Tapi senang saya karena meskipun tidak suka penjas tadi itu ya, tapi dipilih karena ikut aktif di Pramuka pada saat itu. Kemudian tiba-tiba di tengah saya sedang latihan, dipilihlah saya menjadi ketua OSIM tanpa konfirmasi. Jadi di Muallimin kalau ada OSIMnya tanpa konfirmasi itu di angkatan kelima, angkatan saya itu ya. Jadi dipilih itu enggak tahu. Di sini pemilihan, saya entah di mana. Dan anehnya yang pilih saya itu ada 5 calon yang dipilih dari 500 suara kurang lebih ya. Dari 500-an suara kurang lebih itu 400-nya milih saya. Nah yang 100 yang milih yang 4 itu. Akhirnya begitu pulang dikasih tahu pulang latihan nih hasilnya begini. Kamu jadi ketua OSIM. Dalam hati saya mau pindah, gimana mau disuruh jadi ketua OSIM ini? Ayah saya bilang, oh iya sudah. Akhirnya saya lapangkan dada, mungkin ini saya harus tetap di tempat ini. Biarlah sudah cita-cita ingin menjadi ya ini itu saya kuburkan saja. Sudah. Padahal cita-cita saya jadi dokter sekalian ya. Saya ingin jadi dokter. Ternyata tidak tercapai, tapi tercapainya jadi dokter juga. Cuman tidak nyuntik secara fisik, yang disuntik adalah rohani. Karena saya ditakdirkan jadi ustaz saja ya. Begitulah adik-adik sekalian ya. Ini di Anjani ini. Tapi tidak usah berkecil hati. Kalau kalian punya mimpi jadi dokter bisa. Di akhir aliyah itu saya buktikan hampir bisa saya jadi dokter itu, hampir ya. Tapi hampir tidak jadi kayak limit gitu ya. Tidak jadi. Saya sudah ikut tes di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk beasiswa berprestasi. Sudah diterima juga dan lolos juga. Cuman ada yang terjadi pada saat itu gempa Pangandaran yang menewaskan kurang lebih 300-an orang di Jogja itu. Ibu saya mengatakan kamu tidak usah berangkat. Nah karena ibu saya satu-satunya ibu saya itu kan, hanya saya bilang oke, sudah tidak usah pergi. Makanya terkuburlah mimpi saya jadi dokter itu. Padahal saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada itu ya. Mimpi orang-orang, tapi saya tidak pernah menyesal ya. Nah karena meskipun justru sekarang ini di masa pandemi ini saya bersyukur untung tidak jadi dokter ya. Kalau jadi dokter pakai pakaian astronot di rumah sakit sekarang, tidak saya bilang. Nah, ternyata kenapa? Karena saya ditakdirkan jadi pendidik saja sampai saat ini adik-adik sekalian. Tahdutsin nikmatillah, saya dipercaya oleh negara sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi enak-enak saja sekarang sama dokter itu kalau ketemu ya sama, pangkat kita mah sama kan gitu ya. Nah, bedanya dia di rumah sakit sedang pakai pakaian astronot, saya sedang jalan-jalan ya. Nah, tiap awal bulan sama-sama terima gaji gitu ya. Begitu adik-adik sekalian. Nah inilah Anjani ini tidak ada yang saya temukan keluar biasaan keberkahan yang kita dapatkan di pondok pesantren selain di Anjani. Tidak ada adik-adik sekalian. Mau cari dimanapun, kalian mau cari umum bergandeng dengan agama itu tidak ada yang sekomplit di Anjani ini. Maka beruntung kalian datang di tempat ini sebagai calon ulama ataupun calon cendekiawan muslim.
Kita beruntung adik-adik sekalian. Jadi beruntung sekali yang masuk dan mendapat hidayah untuk mau tekun di Anjani ini. Apa yang kalian cari ada. Jadi bahkan kita bisa lebih dari orang-orang. Kita bisa lebih dari orang-orang. Tahridus nikmatillah, begitu kumpul sama orang-orang dari lulusan manapun, saya tidak merasa kewalahan diskusi bersama mereka. Justru ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan profesi sebagai pendidik di kampus di sana misalnya, saya punya dasar yang sangat kuat karena ada kitab kuning sebagai sumbernya itu. Jadi saya tinggal sebutkan di halaman sekian karangan Syekh ini menyebutkan begini, saya tinggal bacakan saja. Nah itu lebihnya kita di tempat ini. Itu tidak ada di tempat lain. Tidak ada. Kalau ada yang fokus di agama ya sekedar ngapal Quran atau kitab kuningnya saja. Tapi kita di sini bisa berjalan di dua langkah itu. Dan itu bisa kita lakukan kalau ada keinginan yang kuat itu. Nah maka yang kalian silahkan, ini kesempatan untuk meraih itu semua, gapai mimpi-mimpi kalian di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin ini. Kemudian itu sekilas cerita saja adik-adik sekalian. Alhamdulillah